ke misalnya Taliban yang paling gampang. Itu adalah kaum yang memang menyatakan bahwa Barat adalah setan, adalah iblis, adalah kafir. Kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah misalnya begitu. Dan jalankan saja ya. Makanya di sana misalnya mereka yang atau di hukumannya kan sangat seperti Aceh juga ya, menerapkan syariah itu bentuk-bentuknya ya memang berbeda dengan hukum yang kita terapkan di era modern ini. Begitu juga dengan argumen tentang tidak boleh memilih pemimpin yang non-muslim, itu datang dari argumen yang sama. Tidak boleh bersahabat dengan orang non-muslim, itu datang dari ideologi yang sama. Itu sudah menghancurkan dunia. Kenapa sampai Anda bersikap seperti itu? Ya, kan pada dasarnya yang saya tolak itu bukan sekedar intoleransinya ya. Tapi di bawah itu ada sebuah ideologi yang menurut saya berbahaya. Ya. Saya gunakan kepustakaan ilmiah saja lah ya. Ini adalah gerakan yang akan saya sebut sebagai gerakan Islamis, ya, Islamis radikal. Bukan kelompok Islam ya, Bang Faisal, tapi orang-orang yang percaya bahwa seharusnya negara ini diatur dengan syariah berdasarkan hukum Islam yang termuat secara sangat tegas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah, dan di bawah sebuah sistem Islam yang sudah diberikan oleh Allah lah. Itu persepsinya kan begitu. Nah, kelompok semacam ini buat saya berbahaya sekali. Karena pada dasarnya kelompok-kelompok ini memahami agama dengan cara yang menurut saya luar biasa kaku. Ya, misalnya saja sikapnya adalah yang disebut sebagai hukum Islam adalah kita kembali ke abad ke-7. Ya, kita kembali kepada era kehidupan Nabi gitu ya. Dan jalankan saja apa yang waktu itu dijalankan, kita tiru saja, kita barangkali di sana sini ada adaptasi. Tapi pada dasarnya sebetulnya peniruan total saja dari apa yang terjadi di masa lalu itu. Maka ini terjadi misalnya penampakan luar yang paling gampang kita melihat orang berjenggot, orang bercelana cingkrang, berjilbab dengan sangat ketat, dengan sangat lengkap gitu ya. Dan kemudian ada soal segala macam syariah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan sebuah ulasannya dari hasil wawancara Ade Armando dan sahabat tahu Faisal Akbar terhadap Ade Armando. Anda mungkin masih ingat orang sosok Ade Armando yang beberapa pada tahun yang lalu, tepatnya bulan apa, tetap dalam kaitan masalah demonstrasi ya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto Jakarta. Apa waktu itu demonstrasi terkait dengan masalah rancangan undang-undang KUHP atau yang lainnya. Di tengah masa Ade Armando datang dan kemudian dipukuli oleh massa dan ditelanjangi oleh massa. Waktu itu kalau tidak ada polisi yang segera datang untuk menyelamatkannya, mungkin Ade Armando kita hanya kenal sebagai sebuah nama saja. Nah, kawan-kawan sekalian, di dalam kita ingin membacakan semacam kutipan wawancara atau ulasan wawancara yang dimuat wawancara Faisal Akbar di podcast Faisal Akbar terhadap Ade Armando ini, yang dimuat di Keuangan News tanggal 15 Februari 2023. Saudara sekalian, ini orang relatif kontroversial ya. Misalnya dia membuat meme yang sangat di Twitter waktu itu terhadap Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan, karena memang mereka ini adalah pendukung Ahok dan kemudian Ahok kalah dan agak mungkin masih sakit hati pada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dan dilaporkan ke polisi, tapi orang ini juga tidak pernah disentuh hukum. Banyak hal yang sebetulnya secara umum menghina kelompok-kelompok Islam yang tidak sepemahaman dengan dia, dilaporkan juga tidak juga polisi memproses secara hukum yang bersangkutan dan dia aman-aman saja. Dan dalam wawancara juga diantaranya dia mengatakan bahwa dia memang
kolaborasi dengan pemerintah, polisi, tentara, dan dia merasa dilindungi apapun yang dia omong, sekalipun omongan dia itu melanggar undang-undang misalnya. Nah, dia juga dianggap apa ya, banyak nanti kita lihat dalam wawancara, petikan wawancara kita akan muat juga, kita tidak seluruhnya, tapi petikan-petikannya dia sangat membenci misalnya pemerintah Taliban di Afghanistan, di kelompok-kelompok Islam yang dianggap melawan Barat gitu ya, di Irak, Suriah dan lain, dia tidak setuju dengan itu. Bahkan dia sangat tidak setuju dengan kelompok-kelompok Islam yang misalnya keluarganya pakai jilbab, ada juga yang pakai jenggot. Dia sangat tidak setuju dan itu dianggap sesuatu yang tidak Islami dan lain sebagainya. Nah, dia selama ini lebih banyak, ini profilnya ya, lebih banyak berkelompok dengan kelompok-kelompok Islam yang boleh dikata sekuler gitu ya. Ya maunya pemahaman Islam itu konteksnya seperti mereka aja, yang lainnya salah gitu. Kira-kira begitu ya. Kita ini kan sebelum kita bacakan ramuan dari hasil wawancara yang dimuat di Keuangan News ID ini. Saudara sekalian, pegiat media sosial yang juga pendukung Joko Widodo, Jokowi, Ade Armando, mengaku dilindungi penguasa ketika berbicara di publik termasuk masalah agama. Nah, dalam hal ini kutipan langsungnya ya. Kalau kemudian saya jadi nampak sebagai seorang pendukung Jokowi, pertama-tama penjelasannya karena saya memang pendukung solidnya Jokowi dan saya membutuhkan Jokowi untuk melindungi. Maksudnya melindungi dia ya. Ini sebuah rejim pemerintahan yang memfasilitasi pemikiran-pemikiran terbuka, kata Ade dalam wawancara dengan Akbar Faisal. Selanjutnya dikatakan, saya tidak membayangkan kalau presidennya bukan beliau, maksudnya Jokowi, apakah kondisinya akan senyaman ini buat saya untuk menjalankan perjuangan saya mencerahkan alam pikiran ini. Jadi saya butuh orang seperti Jokowi. Jadi mencerahkan, tetapi sebetulnya dalam konteks pencerahan sih tidak ada masalah disebut. Tapi masalahnya Ade Armando kadang-kadang juga menghina orang. Jadi bukan pencerahan sebetulnya, memprovokasi gitu ya orang dengan misalnya tampil pemikiran yang berbeda diprovokasi gitu ya. Menghina orang, bisa menghina Anies Baswedan dengan memenya yang waktu itu kalau tidak salah itu ya sangat jelas sekali. Jadi dia kadang-kadang juga sebagai seorang mengaku sebagai seorang intelektual, tapi tidak menerima kekalahan dalam konsultasi demokrasi. Itu masalahnya. Mendengar pernyataan tersebut, Akbar Faisal kemudian bertanya, Anda merasa pemerintahan ini melindungi Anda? Tanda petik ya. Ade pun membenarkannya dan menyebut pemerintahan Jokowi, Polri hingga Tentara Nasional Indonesia sebagai sekutunya. Ya betul, sangat melindungi. Begitu juga dengan polisi, begitu juga dengan tentara, karena saya merasa saya tidak menjilat mereka, tapi saya merasa mereka sekutu, ujar Ade Armando selanjutnya. Kemudian ditanya lagi, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Anda justru menempatkan Jokowi dan pemerintahannya dalam kesulitan. Setidaknya di hadapan kelompok yang harus diakui juga cukup mayoritas loh. Kemudian Ade Armando memberi jawaban. Ade menjelaskan kalau itu mungkin saja terjadi, tapi ia tidak merasa seperti itu. Ia kemudian menyinggung penangkapan Habib Rizik Syihab hingga pembubaran organisasi masyarakat ormas terlarang seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir. Saudara sekalian, kalau dia senang terhadap pembubaran organisasi Islam itu wajar saja, karena semua seperti yang kita ketahui dari pernyataan-pernyataan di media sosial orang terhadap latar belakang orang ini, memang ternyata dia adalah seorang yang orang tuanya mohon maaf itu berlatar belakang PKI. Nah, dalam alam pikiran PKI itu kan selama ini kita ketahui dalam konteks buku-buku sejarah adalah organisasi politik yang partai politik, termasuk mereka-mereka tokoh-tokohnya sangat tidak ramah terhadap bahkan menentang Islam ya, termasuk ormas-ormas Islam. Karena itu dulu juga misalnya himpunan mahasiswa itu disak habis di zaman Bung Karno, itu semua dibubarkan, nyaris dibubarkan, dan itu PKI habis-habisan karena HMI kan himpunan mahasiswa Islam itu salah satu organisasi mahasiswa ekstra
universitas yang sangat tertua di Indonesia, yang sangat tidak suka dengan pikiran-pikiran dan praktek politik yang dipraktekkan oleh PKI pada zaman itu. Ya. Nah, oleh karena itu orang seperti Ade Armando misalnya itu pasti tidak suka terhadap kayak HTI, terhadap FPI. Memang mungkin cara misalnya tokoh-tokoh FPI yang berdakwanya keras, kita juga tidak setuju terlalu keras menyerang pribadi siapapun sebetulnya itu. Tetapi bagi mereka yang tidak suka terhadap gerakan-gerakan Islam misalnya, yang bukan juga tujuannya untuk merubah undang-undang dasar maupun merubah Pancasila, tetapi menegakkan keadilan misalnya, mendidik masyarakat supaya berlaku jujur, berakhlak mulia dan lain sebagainya, dan itu juga dianggap sebagai sesuatu yang salah. Itu sebetulnya itu ciri-ciri PKI, orang-orang yang berpaham komunisme, yang tidak suka terhadap agama atau tidak suka terhadap perbedaan-perbedaan agama. Jadi Ade Armando juga harus paham bahwa di dalam produk sejarah agama bukan hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu juga banyak varian pemahaman, ada yang kemudian melahirkan macam-macam pemikiran besar. Dan dipahami di Islam juga seperti itu. Jadi kalau Anda memahami agama dalam konteks seperti itu, Anda jangan memaksakan ke orang lain, demikian juga orang lain memahami, misalnya menampilkan aktualisasi agamanya, keyakinannya begini-begini, Anda juga jangan melawan mereka. Biar itulah menjadi seperti taman gitu loh. Bagi mereka untuk menerapkan syariat misalnya dalam kehidupan pribadi mereka, hukum-hukum di masa yang lalu yang mengatakan ini halal, ini haram, kemudian cara berpakaian seperti ini, boleh-boleh saja. Sepanjang tidak dalam konteks negara Republik Indonesia itu tidak merubah ideologi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Dan menurut saya tidak ada yang mereka langgar. Cuma Ade Armando ini dengan kawan-kawannya ini memang sukanya menghina orang, mencas orang. Orang marah. Tapi sebelum kita ke situ, kita coba inilah. Termasuk Pak Jokowi, pemerintah Jokowi ini pemerintah yang sangat tidak demokratis. Membubarkan organisasi tanpa pengadilan. Itu zalim namanya. Dan hanya berdasarkan ketidaksukaan saja. Makanya kemudian saya sering mengatakan Pak Jokowi ini sebetulnya pemimpin yang mengaku Islam dan hanya memanfaatkan umat Islam, tetapi dia tidak ramah terhadap dunia Islam, isu-isu tentang Islam di dunia maupun Islam di Indonesia. Bila perlu dia berangus. Itu Pak Jokowi. Nah, orang-orang seperti Mahfud MD itu kan orang-orang penjilat menurut saya, yang selalu ingin berkuasa saja, memuja-muja. Padahal kenyataannya banyak sekali. Buktinya Mahfud MD tegas terhadap beberapa kasus tentang pengadilan, tetapi dia seperti tuli dan buta. Mahfud MD seperti tuli dan buta terhadap kasus misalnya yang disidangkan di Solo tentang masalah dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mana kapan Mahfud bicara itu? Jadi Mahfud mengaku dia profesor hukum, menegakkan keadilan, tetapi pilih-pilih kasus. Dia mana tidak pernah komentari itu kasusnya siapa Bambang dan Pak Ustadz siapa itu Husnur itu, yang mereka menganggap bahwa Bambang Tri yang menganggap bahwa ijazah Jokowi termasuk beberapa ijazah Jokowi itu diduga palsu. Tidak pernah. Nah, inilah sejalan dengan kelompok Ade Armando. Nah, Ade Armando juga mengatakan bahwa ya too bad, maksudnya jelek juga kalau orang Inggris bilang ya mungkin saja ini terjadi. Saya sih nggak merasa, kalau dilihat dari kan kita melihat indikasi-indikasi dari sikap Jokowi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pak Tito dulu, terus sekarang Pak Listio misalnya menghadapi FPI, dan jelas Jokowi sebenarnya apa yang dia inginkan dia lakukan. Nah, kita sudah ini tadi ya. Rizik ditangkap, BVI diubarkan, HTI diubarkan, Munarman ditangkap, yang di MUI juga ditangkap, dan seterusnya. Itu semua sejalan dengan apa yang ada kepada kepala saya dan kawan-kawan. Jadi akhirnya sekutu, makanya saya katakan tadi. Jadi Ade Armando ini mengaku bersekutu dengan orang, senanglah dia terhadap orang-orang yang tanpa proses peradilan, organisasi diubarkan tanpa proses pengadilan, apa senang model kayak gitu. Ya ini kan zalim, katanya dia seorang orang yang pro demokrasi. Tetapi dia membela apa-apa cara-cara yang seperti itu. Jadi ini
Pikiran-pikiran seperti itu juga harus dilawan. Bukan hanya dia yang melawan misalnya pembubaran organisasi atau orang yang berseberangan dengan pikiran itu kemudian ditangkap dan apa-apa. Dia juga harus dilawan dengan cara yang tidak melalui proses hukum dan lain sebagainya itu. Ini kan orang-orang ini merasa intelektual, tapi membenci orang, berbeda, minta ke penguasa tangkap mereka, bubarkan mereka. Ini kan tidak benar caranya. Sementara kalau dia yang kena, sentron dia ribut. Nah karena itu saudara sekalian, nah sebelum kita ini, setelah itu Ade Armando menyatakan dirinya bahwa dia tidak pernah ditegur oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan polisi pun santai menghadapi dirinya yang kerap dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Nah, dia menyampaikan, saya tidak pernah ditegur oleh pemerintah Jokowi misalnya dengan mengatakan jangan gitulah, Anda mempersulit kami, katanya. Polri juga tidak pernah mengatakan begitu. Cuma kalau saya kan memang dipanggil berulang kali tuh untuk diperiksa. Memang polisi bilang, haduh Pak Ade nih, apalagi cuma segitu aja. Nah, itulah kira-kira saripati Jadi ini tulisan ini lebih banyak aspek politis hubungan dia dengan pemerintah atau rejim ya. Dia walaupun dia melanggar undang-undang atau apa, dia dibebaskan aja. Paling cuma dipanggil pura-pura aja karena dia merasa dilindungi ya. Dan dia tidak pernah disentuh hukum. Itulah situasi kita. Ini cara seperti ini, cara yang tidak demokratis. Seorang zalim, dia melanggar hukum, diduga melanggar hukum, tetapi dia dilindungi. Nah, tetapi dia bebas saja. Ketika orang lain dia maki-maki, orang lain melanggar atau terindikasi melanggar, maki-maki, atau orang lain tidak melanggar, tidak sesuai dengan pikiran mereka, kelompok mereka dihujat habis-habisan, ya, diminta ditangkapin, dibubarin. Tetapi ketika mereka melanggar hukum, mereka dilindungi. Jadi negara pemerintah model apa? Jadi inilah cara-cara seperti yang dikatakan oleh Ade Armando ini. Ini cara yang harus dilawan. Cara Ade Armando ini kita harus lawan. Cara kelompok mereka yang mereka melanggar hukum ini harus dilawan, tetapi mereka dilindungi. Sementara orang lain yang berbeda, mereka menyuruh supaya pemerintah tangkap mereka, bubarkan mereka dan sebagainya. Nah, ini yang tidak benar. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ini, misalnya disebut soal Taliban, Afghanistan, Pakistan, Irak ini, tapi dia menyalahkan mereka, ya. Dia menyalahkan mereka. Dia menganggap bahwa cara seperti Taliban itu cara yang tidak sesuai dengan Islami gitu loh. Nah, di Irak misalnya, tanpa dia mengapa mereka melawan Amerika, mengapa mereka di Irak itu melawan Amerika, mengapa di Suriah itu mereka melawan Amerika. Dia disebut seakan-akan dia membela mereka, seakan-akan dia membela Yahudi. Selama ini kita tidak pernah dengar Ade Armando itu membela Palestina. Dan orang-orang seperti ini termasuk kelompok-kelompok NU yang lainnya itu sudah datang bersalam-salaman dengan, termasuk ketua PBNU sekarang sebelumnya, salaman ke Israel ya. Mereka menerima orang-orang itu yang membunuh, yang menjadi dunia ini hancur babak belur, perang di mana-mana, perang dunia pertama, kedua dan lain sebagainya. Itu mereka agungkan. Tetapi objek ketika para imperialis itu menghantam negara-negara Islam dan menyengsarakan rakyat, bahkan membunuh rakyatnya, umat Islamnya itu berjuta-juta orang, mereka tetap juga salahkan umat Islam. Mereka membela komunisme Cina. Kita tidak ada masalah dengan Tiongkok, itu urusan negara mereka lah. Tetapi ketika terjadi ya, pembantaian atau diskriminasi terhadap pemerintah Cina terhadap umat Islam, mereka tetap juga membela pemerintah Cina, bahwa itu urusan dalam negeri mereka. Kayak gitu. Tapi ketika mereka bicara Afghanistan, Irak, Timur Tengah, itu mereka ikut campuri. Mereka tidak lagi menggunakan logika bahwa itu urusan dalam negeri mereka. Nah, inilah cara-cara kemunafikan yang ditampilkan oleh Ade Armando. Saya cuma ingatkan saudara sekalian, termasuk Pak Jokowi dan lain sebagainya, kalau betul yang dikatakan oleh Ade Armando itu, dan saya kira betul selama ini, termasuk Pak Tito dan lain sebagainya, mereka harus sadar pertama bahwa kekuasaan pada batasnya, ada masanya. Manusia hidup juga ada masanya.
sebaiknya Anda lebih wise gitu ya. Jangan mengatakan bahwa Anda itu benar gitu. Dalam konteks, terutama dalam konteks pemahaman agama gitu. Segala sesuatu ada batasnya. Dan Anda hidup di dunia ini ada batas, termasuk kepada anak istri Anda. Kalau anak istri Anda senang bertelanjang kemana-mana dan karena Anda menginginkan itu, jangan Anda kemudian menyalahkan orang, menganggap bahwa pemahaman agama mereka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan misalnya orang pakai jilbab, menutup auratnya, pergi menjaga kehormatannya, orang pakai celana jingkrak, apa salahnya? Itu kan soal cara saja. Daripada Anda pakai bofen misalnya, yang dari dulu bofen celana pendek itu kemana-mana, itu kan orang tidak kritik. Itu cara orang berpakaian saja. Nah, Anda tidak pernah mengkritik orang yang telanjang di Bali, di pantai-pantai termasuk di Indonesia, dan Anda juga tidak mengkritik bagaimana orang melakukan hubungan bebas seks tanpa ikatan perkawinan. Anda tidak pernah mengkritik mereka. Tapi Anda justru sasar mereka yang berpakaiannya rapi, adem gitu ya, pakai kerudung, pakai apa, menjaga kehormatannya perempuan misalnya. Ini ada yang sakit di dalam pikiran Anda, Ade Armando dan teman-temanmu. Itu yang mengaku dia sebagai Muslim. Nah, kalau soal sebagai Muslim bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat Ade, tetapi juga kira-kira merawat keluarga Anda supaya tidak menyebarkan kebencian terhadap orang, berperilaku sopan, menutup hal-hal yang menimbulkan masalah seksual misalnya, atau orang berpikir negatif. Nah, dan Anda harus berlaku adil terhadap semua orang. Kalau Anda seorang Muslim yang menganggap seorang Muslim, bukan kemudian melanggar aturan berlindung kepada rejim, dan Anda mendukung rejim yang melanggar aturan. Bagaimana Anda seorang Muslim kok berpikir seperti itu? Nah, sekali lagi kita tidak setuju terhadap cara menyampaikan kebenaran dengan cara-cara misalnya kekerasan verbal, misalnya maki orang. Saya tidak setuju juga, keras gitu loh, walaupun itu metode. Dan kita juga tidak setuju dengan cara Ade Armando yang berlindung di bawah rejim, kemudian membenarkan cara-cara rejim dan dirinya untuk menghabisi orang lain tanpa proses hukum. Nah, itu tidak benar. Karena itu nanti suatu ketika, saudara sekalian, Anda mestinya lebih lebih wise ya, lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Anda mungkin merasa tidak dipermalukan ketika apa yang terjadi hampir relatif ditelanjangi dan dipukul babak belur oleh masyarakat, karena orang muak terhadap cara Anda, cara tutur Anda menilai orang, memperlakukan orang dan lain sebagainya. Mestinya Anda lebih wise bahwa Anda tidak kuasa atas dirimu sendiri juga. Dan yang penting adalah suatu fenomena kehidupan pasti akan berakhir, yaitu kematian. Kamu jago atau tidak, hebat atau tidak, pasti ada waktunya untuk kamu mati. Dan kalau Anda percaya bahwa ada dalam proses kematian, setelah mati itu ada kehidupan lagi, mestinya Anda harus lebih berhati-hati berkata, menjudge orang lain. Kan sebetulnya Anda secara tidak sadar juga menyebar kebencian terhadap cara-cara orang baik misalnya, walaupun Anda tidak setuju, mengatakan tidak setuju, tapi menyebarkan sesuatu ketidaksukaan Anda terhadap cara orang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang mereka yakini, misalnya di Afghanistan, di Suriah. Padahal mereka itu kan berjuang untuk membebaskan negara mereka dari penindasan dan ketidakzaliman negara-negara yang lain, terutama Amerika, Inggris, Yahudi dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara sekalian, saya cuma ingatkan kalau Anda Muslim gitu ya, Anda bacalah surat Al-Fat itu ayat 39. Ayat 29. Apa pesannya? Pesannya di situ adalah memperkokoh persaudaraan, memperkokoh kasih sayang, menebarkan kasih sayang duluan di dalam internal itu lebih kokoh persaudaraan sesama Muslim.
dan tegas terhadap mereka yang tidak sejalan dengan kita, yaitu mereka yang kafir. Kafir. Anda mengerti tentang kafir kan? Walaupun NU kemarin mengatakan bahwa kafir tidak lagi pakai, kafir itu tidak lagi menyebut. Ya kalau Anda tidak lagi menyebut itu kata kafir dalam Al-Quran, Anda tidak pernah ngaji juga dalam Al-Quran. Oh itu kafir itu ada di mana-mana, kata itu dalam Al-Quran, dan itu dipakai oleh Allah kalau Anda yakini. Dan Muhammad sebagai nabimu membaca itu kok, dan itu dokumentasi sampai sekarang. Terkecuali kalau kamu terjemahan juga seperti itu. Cari aja Al-Quran yang berbahasa apalah, ya kira-kira tidak ada ini ya. Dan pasti itu bukan Al-Quran. Nah itu memang kacau itu sebetulnya. Jadi banyak orang yang kacau, saudara-saudara kalian. Entah apa yang dia takutkan gitu. Padahal kehidupan ini sebentar aja, sebentar dia mati. Dan hanya agama yang mengajarkan tentang eskatologi atau kehidupan di akhirat, kebangkitan di akhirat, dan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yang jadi kehidupan itu berkelanjutan. Nah kalau orang merenungi jalur kehidupan seperti ini, dan nanti ada kehidupan berikutnya, dan seluruh perbuatan akan dipertanggungjawabkan, termasuk kata-kata kita dalam kehidupan berikutnya, ya pasti akan dia hati-hati, dan dia tidak bertepuk tangan dan tidak berlindung di bawah rejim ketika mencercah orang, melakukan pelanggaran hukum misalnya, kemudian dia bekerja sama dia senang menyakiti orang lain gitu loh. Ini seperti Ade Armando, senang terhadap pembubaran HTI tanpa proses hukum, senang terhadap pembubaran FPI tanpa proses hukum, dan senang terhadap mereka yang berbeda terhadap keyakinan agama, ditangkapin, misalnya sebut kata anggota MUI dan lain sebagainya, itu yang dituduh teroris padahal tidak. Ini kan sakit. Ade Armando termasuk sakit orangnya yang senang. Nah, sama dengan mungkin bisa jadi sama dengan rejim sekarang ini. Nah, saudara sekalian, cara yang mereka lakukan seperti ini itu sebetulnya mereka tidak sadari. Kita kasihan sebetulnya orang seperti Ade Armando yang mengaku seorang yang beragama, tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan, dia tidak menjalankan nilai agama. Gitu loh. Nah, saudara sekalian, demikianlah apa yang tanggapan kita sebentar ya. Kita akan beberapa ini kita tampilkan apa wawancara dia ya, tanggapan dia terhadap apa yang dia bicarakan ini. Kita akan untuk memperkuat apa yang kita katakan di video kita kali ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.